tadi ya. Nah, sudut-sudut istimewa dalam trigonometri yang harus kita ketahui yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nanti yang lebih dari 90 nanti ada lagi. Kalau sudah kalian ketahui ini dan pahami, insya Allah yang lebih dari 90 nanti mudah. Ya. Nah, nanti kita mau cari nih, berapa sih sin 45? Berapa sih cos 90? Berapa sih tan 30? Nah, nanti kita isi tabel-tabelnya ya. Mereka semua ini ada nilainya. Bagaimana cara mencarinya? Kita mencarinya yaitu menggunakan segitiga siku-siku. Tapi untuk membuat segitiga siku-siku kita harus minta bantuan dulu sama segitiga sama sisi. Mengapa? Nah, ini segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi itu sudah kita ketahui sisinya itu ya sama dan sudutnya itu ya sama. Misalnya kita ambil angka yang paling kecil, sisinya itu 1, di sini 1, di sini 1. Kita ambil 1 karena dia itu angka yang paling kecil, sederhana kan, yang paling sederhana. Nah, untuk sudutnya berapa ini? Sudut segitiga sama sisi. Pasti kalian sudah belajar di SMP. Ingat, sudut dalam segitiga itu kalau dijumlahkan hasilnya 180. Nah, kalau ada 3 sudut ini yang sama, tinggal dibagi 3 ya. 180 bagi 3. Ini hasilnya jadi 60, 60, dan 60. Nah, sudah bisa kita tentukan nggak sin kostannya? Belum, karena ini masih segitiga sama si kita butuh segitiga siku-siku. Setelah itu, kita buatlah dia segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Ya tinggal dipotong 2, kayak gini. Nah, kita potong 2, tapi kita harus tentukan berapa sudut-sudutnya ya, sehingga ini. Perhatikan ini. Ketika kita potong 2 ini, maka besar sudutnya yang di sini jadi berapa? 30 derajat dan 30 derajat. Karena tadi kalau dijumlahkan 60, ya kan? Nah, di sini panjang sisinya itu kan 1. Kalau kita mengetahui dari sini ke sini aja berapa? Dari sini ke sini segitiga siku-siku nih. Ya, di sini jadi setengah dan di sini setengah. Sehingga kita hapus salah satunya. Saya hapus yang di sebelah kanannya. Jadilah dia segitiga siku-siku. Karena dia tegak lurus dan ini 90 derajat, 60, 30. Nah, setelah itu apa lagi yang kita harus cari? Yang belum diketahui yang mana? Nah, sisi yang ini belum kita ketahui. Gimana cara mencarinya? Masih ingat teorema Pitagoras nggak? Ini saya misalnya X ya. Masih ingat teorema Pitagoras? Nah, teorema Pitagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Pasti pernah belajar di SMP. Tapi ini perhatikan aja ya. Kita mau hanya mencari ini. Nanti saya ajari lagi selanjutnya bagaimana teorema Pitagoras itu ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Tapi kan kalian sudah belajar di SMP. Kalau kalian bisa ngulang-ngulang lagi, buka artikel, buka YouTube, pasti insya Allah bisa ya. Nah ini, teorema Pitagoras gimana? Ini sisi miringnya, yang kita cari X. Nah ini sisi bawahnya gimana nih? Selain dia sisi miring, berarti dia dikurang ya kan? Kalau dia sisi miring berarti ditambah gitu aja. Nah, kita cari X berarti dia dikurang. Sisi miring dikuadratkan dikurang sisi yang bukan miring ini. Gitu aja dia ya. Nah, kita cari nih nilainya nih, berapa? 1 kuadrat, 1 per 2 kuadrat, 1 per 4. Jadi 3 per 4. Baru kita pecah akarnya jadi akar 3, akar 4. Sehingga akar 4 berapa? 2. Akar 3 berapa? Nggak bisa, berarti 1 per 2 akar 3. Nah, berarti X di sini 1 per 2 akar 3. Inilah segitiga yang kita gunakan nanti untuk mencari sin kostan dari derajat-derajat ini ya. Nah, segitiga ini nanti yang kita pakai. 1/2, 1 per 3. Nah, sekarang apa yang kita lakukan selanjutnya? Misalnya saya ingin mencari sin 60. Berapa sih nilai sin 60 nih? 60 derajat. Nah, berarti kita fokus ke sudut 60 derajat. Berarti ini kita hilangkan dulu ya. 30 derajatnya biar nggak mengganggu. Saya hilangkan dulu lah, saya tutup dulu gitu. Karena kita ketahui di sini 30 ya. Kita fokusnya ke 60 nih. Berarti kalau fokus ke 60 berarti ini dinamakan sisi apa? Ingat, sisi di depan sudut yang kita ingin cari yaitu sisi depan. Dan yang di bawah ini sisi samping. Dan yang ini sisi apa? Ayo. Yang ini namanya sisi miring pasti ya.
Setelah itu kita cari sin 60. Sin 60. Apa tadi rumusnya sin? Yaitu sin demi. Berarti sin itu depan dibagi miring. Nah, gitu aja caranya analogi ya. Maksudnya ini dosa kalian tulis sin deminya tuh tadi. Cuma diingat aja sin demi. Sin berarti sin demi. Depan bagi miring. Depannya berapa? Setengah akar 3. Miringnya berapa? 1 diganti dia dimasukkan ya panjangnya. Setelah itu setengah akar 3 dibagi 1 jadinya setengah akar 3. Paham? Berarti di sini jadinya setengah akar 3 untuk sin 60 derajat itu nilainya setengah akar 3. Sekarang setelah kita dapat sin 60, sekarang saya mau cari sin 30. Berapa sih nilainya? 30 di mana tadi? Nah, ini 60, ini 90. 30 di mana? Iya, di sini tadi ya. Di sini tadi 30 saya tutup tadi supaya tidak mengganggu gitu kan. Sekarang 30. Kita cari sin 30. Berapa sih nilai sin 30? Kalau kita cari sin 30 di sini bukan samping lagi. Di sini bukan depan lagi. Ya, paham ya? Karena kita fokusnya ke 30 derajat. Misalnya saya tutup dulu ini ya, 60-nya supaya tidak mengganggu. Ingat, di sini bukan samping lagi, di sini bukan depan lagi. Nah, bagaimana cara menentukan sisi-sisinya? Kalau kalian sudah menentukan sudutnya di sini, nah ini yang kita cari, ini yang saya cari, ini sin 30. Berarti sisi di depan sudut 30 ini dinamakan sisi depan. Dan sisi yang ini, yang horizontal ini, dinamakan sisi samping karena berada di samping sudut 30. Bukan lagi tadi di sini apa tadi? Tadi sini depan, di sini samping. Berubah deh ya. Karena tadi fokusnya ke 60 derajat ke sini. Sekarang kita fokusnya ke 30. Berarti ini sisi depannya, karena di depan sudut 30 dan ini sisi samping. Dan sisi yang paling panjang pasti tak pernah berganti. Ini namanya sisi miring dalam segitiga siku-siku ya. Nah, kalau sudah menentukan ini semua, baru kita cari. Sin tadi apa? Sin analoginya sin demi. Berarti depan dibagi miring. Nah, kalau nanti kalian ngerjain tidak perlu pakai tulis ini ya. Diingat aja nih supaya kalian ingat aja nih. Sin demi berarti kalau sin itu depan dibagi miring. Depan bagi miring. Nah, depannya berapa? Nah, ini depannya. 1/2. Miringnya berapa? 1. Jadi setengah dibagi 1. Berapa hasilnya? Setengah. Berarti sin 30 itu adalah setengah. Ya. Nah, sekarang saya sudah kasih contoh kalian bagaimana mencari sin 60 dan sin 30. Selanjutnya nanti kalian cari ya. Saya minta kalian mencarinya untuk yang masih yang kurang-kurang ini. Dengan cara menggunakan segitiga ini. Ini aja kalian pakai 1/2 akar 2/3 setengah. Pakai segitiga ini ya. Oke. Oke, selanjutnya nanti saya akan kasih kalian tugas untuk mengisi tabel-tabel yang kurang. Cukup yang 30 sama 60 aja dulu. Misalnya cos 60 berapa, sin 6, cos 30 berapa, tan 30 berapa, tan 60 berapa. Yang 30 sama 60 aja dulu ya. Nah, dengan menggunakan segitiga ini. Ini aja pakai segitiga ini. Gak usah lagi kalian cari pakai cara Pitagoras. Cukup pakai ini aja sudah. 1/2 akar 3 ya. Penting bisa menentukan yang mana miring, yang mana samping, yang mana depan ya.